Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di El Harista. Kegiatan kali ini rencana mau foundation pruning karena pohon anggur saya lagi diserang sama trip. Sebelum ditinggal mudik cuma sedikit, setelah pulang mudik amburadul banyak sekali tripnya. Jadi sekarang sudah pusing lihatnya. Di foundation pruning aja ya, cuman untuk kali ini tanpa perlakuan khusus, jadi hanya karena ingin menghilangkan semua hama-hama ini. Walaupun terselip juga sih, sebenarnya ingin memperbaiki tajuk anggur yang sudah berantakan. Oke, sebelum dilakukan foundation pruning, sedikit dibasmi kutu-kutu tadi dengan ramuan yang ada di rumah saja, yaitu dengan kulit laos sama kulit jahe dan kunyit dicampur dengan air dari puntung rokok. Abu puntung rokok itu yang sudah disiram dengan air panas ada sekitar 7 bijian, tapi untuk laos dan jahe kulitnya agak banyak ya teman-teman. Sisa masak nih ceritanya. Karena dia sampah-sampah dapur yang bisa dimanfaatkan untuk insektisida dan sudah direndam selama 1 hari. 1 hari 1 malam. Ini udah aku masukkan ke wadah ini. Kali ini aku mau tambahin dengan baking soda. Baking soda sebenarnya bisa untuk anti hama, khususnya yang kulitnya lebih terbuka gitu ya, kayak siput yang kayak gitu-gitu, karena dia memiliki fungsi untuk membuat permukaan kulit hama itu tadi itu jadi kering kayak gitu ya teman-teman. Cuman untuk trip, nah ini saya kurang begitu paham sih. Hanya saja saya mau kasih aja karena tripnya itu kan lebih tipis gitu ya kulitnya itu ya. Jadi berharap nanti memiliki efek yang sama dengan jika diberikan pada hama seperti siput, terutama untuk trip yang masih muda ya. Dikasih aja setengah sendok teh dari baking soda. Oke, sudah dicampur. Sekarang ini adalah perekat. Jadi perekat ini ditambahkan untuk membuat campuran yang sudah kita buat tadi tetap menempel di daun, sehingga nanti kalau kena hujan tidak cepat larut ya, tidak hilang ya teman-teman. Bisa juga diganti dengan dengan cucian piring ya, sabun cuci piring ya. Ini aku tambahkan air sekitar 1,5 liter dan aku semprotkan aja langsung teman-teman. Proses ini sempat aku ulang 2 hari berturut-turut, tujuannya agar trip yang banyak itu paling enggak sebagian ada yang mati ya. Jadi nanti saat kita foundation pruning enggak terlalu banyak yang menyebar. Takutnya nanti dia masih menempel di kawat-kawat besi, di besi-besi rangkanya ini teman-teman. Takutnya juga nanti menyebar ke sistem rambatan yang di para-para, karena kebetulan yang ini belum kena ya. Tapi karena ini satu pohon, jadi ya sudah, kita semprot saja semuanya sekalian. Nah, ini adalah 2 hari setelahnya teman-teman. Jadi karena jangan lupa ini tanpa stres air, tanpa perlakuan pemberian pupuk pembuahan sebelumnya, jadi lebih ke pupuk NPK aja. Artinya memang foundation pruning ini untuk pembentukan tajuk ya teman-teman. Memang sih pernah berapa kali ya, 1 kali 2 kali mungkin ada NPK grower tuh saya kasih, tapi tidak maksimal karena hanya kayak asal-asal gitu ya teman-teman. Terus lebih ke pupuk NPK seimbang aja yang dikasihkan. Jadi ini nanti lebih ke pembentukan tajuk ya. Nah, setelah selesai di foundation pruning, ini jam 12 siang teman-teman, airnya sudah mulai netes. Artinya apa? Artinya nutrisi pada pohon itu mengalir dengan lancar. Karena tadi ya tidak pakai foundation pruning, jadi kadar air di dalam tanah itu banyak, maka yang mengalir pada pohon, yang terserap di pohon juga cukup banyak ya, sehingga saat dipotong airnya akan netes kayak gini. Ini 2 jam setelahnya tampak seperti ini teman-teman, padahal ini lagi siang bolong ya. Sekitar jam 12-an ini saya selesai pruning dan air ini netes. Tuh, lumayan banyak. Jadi lancar banget ya. Tuh.
Hal yang seperti ini wajar pada tanaman anggur yang dilakukan pemangkasan ya, terutama yang tidak dilakukan perlakuan khusus, terlebih ke penyiramannya ya teman-teman. Nah kayak gini, bahkan saat di stres air tapi sebelum di pruning itu sempat dilakukan penyiraman jenuh, saat dipotong pun akan seperti ini, airnya netes, nutrisinya mengalir lancar. Cuman yang seperti ini harus tetap segera dihentikan ya teman-teman, tidak boleh dibiarin terus, takutnya nanti nutrisi itu lolos, sudah diserap sama akar, masuk ke batang dan tidak nyangkut di batang, tidak nyangkut di bat, tapi lolos deh ke ujung kayak gini, keluar lagi. Nah sia-sia kan, takutnya lagi nanti simpanan nutrisi yang ada di bat ikut keluar. Nah maka dari itu harus segera dihentikan. Memang hal yang wajar, tapi tidak bisa juga dibiarkan terlalu lama ya teman-teman. Ini adalah kondisi malam harinya. Sudah saya tutup potongan tadi itu dengan lilin, tapi masih belum bisa nutup belum bisa nutup tetesannya dengan sempurna ya teman-teman. Walaupun sudah dikasih lilin tuh masih aja merembes tuh, masih basah batang-batangnya. Dan ini deresnya lumayan loh. Kalau kayak gitu tuh untuk ukuran deres tuh netes tuh harusnya ndak gitu-gitu amat. Mungkin karena di bawah masih basah banget ya. Dan kebetulan hujan. Habis hujan teman-teman. Jadinya kayak gini. Aduh, geledak. Ini paginya masih merembes, batangnya masih basah. Wassalam, akhirnya si lilin yang saya pakai untuk nutup tambah ndak bisa kerja dengan maksimal ya, masih kalah sama rembesan air yang keluar. Tuh, ini sudah macam-macam teman-teman, sudah pakai lilin, sudah pakai sudah pakai lilin, sudah pakai yang lain. Jadi ini selain lilin saya pakai itu yang oren-oren ini, yang di sebelahnya. Tuh yang di depan ini pakai no drop, masih juga nggak bisa berhentiin ya teman-teman. Tuh yang kena lilin aja masih kayak gini, yang kena no drop juga masih merembes nih, yang oren-oren ini no drop ya. Tuh basah banget, ini parah teman-teman, nggak tahu juga ya, mungkin karena terlalu lancar. Tuh no dropnya sampai leleh, ini baru dioles nggak langsung kering, tapi dia sudah keburu leleh karena air yang keluar dari batang ini lumayan deres ya. Tuh Masya Allah, bener-bener sebenarnya sedikit bingung saya jadinya teman-teman. Ini yang kena lilin pun, yang sudah kena panas pun masih kayak gini. Terlebih ini batang yang mengarah ke bawah ya teman-teman, jadi kena gravitasi, netesnya juga lumayan deres. Bahkan yang tadi aja yang tegak kayak gitu aja basah, apalagi yang mengarah ke bawah yang seperti barusan itu ya. Jadi dia netesnya agak kencur. Pada permukaan potongan yang agak lebar, netesnya semakin banyak karena air keluar juga semakin besar. Kalau potongannya batangnya kecil, potongannya kecil ya tetap merembes, tapi ya nggak terlalu sih. 2 hari, 3 hari mungkin masih wajar, tapi kalau dibiarkan terlalu lama nanti kurang bagus juga ya. Jadi sebisa mungkin harus dihentikan. Dan ini adalah alternatif terakhir segera saya pilih adalah semen. Kenapa nggak sejak kemarin hari kedua? Karena hari kedua itu nggak ada panas teman-teman. Hari kedua itu panasnya cuma pagi sebentar, siangnya mendung, terus hujan lagi. Nah itu dia. Jadi hanya bisa dikasihkan semen saat lagi panas-panasnya, dan kebetulan ini hari ketiga lagi panas jam 10. Nangkring dah saya karena sudah hari ketiga siang hari dan sudah mulai berkurang ya air yang keluar ya, serta sudah dioles dengan semen tepat di siang bolong. Panasnya lagi terik banget hari itu, jadi sudah berhenti sorenya ya teman-teman. Masih ada 1, 2, 3 batang yang masih menetes, tapi sebagian besar sudah terhenti. Dan kali ini saya lagi benar-benar mantau masih adakah yang sekiranya menetes ya teman-teman.
Jadi kalau bisa dibilang kayak gini ya teman-teman, sekiranya mau melakukan foundation pruning, jika itu di pot oke, aman, karena bagaimanapun nanti kalau di pot bisa dikondisikan media tanam mau dibuat basah atau mau dibuat masih kering, masih di stres air, atau sudah mau dikasih penyiraman jenuh atau bagaimana, sebelum pemangkasan kita masih bisa atur, itu lebih enak. Tapi karena kondisi saya di tanah yang notabene di bagian bawah paving itu adalah pasir, jadi kadar air yang di bawah itu saya nggak bisa kendalikan ya teman-teman. Jadi kejadian yang seperti tadi itu terjadi. Dan ini setelah beberapa hari, setelah sekitar 9 hari dari hari pertama pemangkasan, alhamdulillah sudah sprout. Pemangkasan dengan menyisakan 1, 2 hingga paling banyak 3 mata tunas sudah mulai pecah tunas di umur 9 hari setelah pangkas. Dan tidak mengharap bunga ya teman-teman, karena memang tidak ada pemupukan pembuahan sebelum foundation pruning. Jadi ini murni hanya untuk pembentukan tajuk baru, untuk memperbarui tunas-tunas tersier yang sudah berantakan, dan untuk membersihkan tanaman dari hama trip yang kemarin menyerang. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Setelah banyak usaha, banyak-banyak mikir, karena sinetes yang kemarin deres banget, sekarang kondisinya sudah mulai meletek, sudah mulai bersemi, sudah mulai bertunas, dan sekarang nanti kedepannya tinggal memperbaiki supaya yang baru tumbuh ini bisa berkembang dengan subur, biar bisa dibuahkan untuk pembuahan selanjutnya. Mungkin itu sharing saya hari ini teman-teman. Nanti disimpulkan sendiri ya, kira-kira mau foundation pruning itu harus bagaimana biar tidak kejadian seperti yang pada anggur saya yang saya alami ini tidak terjadi di teman-teman, khususnya untuk yang media tanamnya di grounding tanpa naungan dan tanpa atap UV. Oke, segitu dulu untuk sharingku hari ini ya teman-teman. Mohon maaf kalau belepotan dan salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Dadah.